Halo, balik lagi sama Om Glo di Gali Kilometer Channel. Duh, ada ide nggak Om? Pengen mobil Jeep, tapi tangguh diesel. Apa kira-kira? Nggak ada ya? Masa sih? Ada lah. Oke, itu tadi sedikit ilustrasi mobil apa yang kita akan review kali ini. Ini adalah mobil keluaran dari Jepang dengan merek Daihatsu. Dia tipikalnya mobil cowok banget, Jeep 4x4, dan dia bermesin diesel. Ini favorit nih, pas diesel. Seperti apa mobilnya? Nenek, ini dia mobilnya. Oke, balik lagi sama Om Glo di channel Gali Kilometer. Nah, ini mobil yang kita akan review kali ini adalah Daihatsu TUF GT. Ini sepertinya udah muka baru ya, keluaran 2006. Jadi bukan yang model lama. Jadi grillnya dia sudah mirip-mirip dengan Verosa. Nah, seperti apa mobil ini? Nah, kita akan bahas dari eksterior, interior, dan engine. Yang pasti ada yang spesial dari mobil ini karena sudah namanya berubah sesuai versi luarnya. Oke, yuk kita mulai aja langsung dari eksterior. Ini adalah penampakan eksterior dari Daihatsu TUF GT tahun 2006. Dia sudah model grill baru ya. Grillnya sudah menggunakan chrome. Terus lampunya masih menggunakan kotak, ciri khasnya. Karena yang keluaran awal dia masih bulat ya, ini udah kotak. Terus di sini ada lampu kecil, di sini lampu sen, di sini grillnya gede ya. Ini mencerminkan ini mobil cowok banget lah, gitu. Terus bumpernya jangan main-main, besi coy. Jadi nyenggol mobil ini ya pasti ya mobil-mobil zaman sekarang mah penyok. Terus di sini ada tambahan fog lamp ya, buat penerangan lagi karena emang ini mungkin dibikinnya untuk tema-tema off-road lah ya, gitu. Nah, oke, kita ke samping. Samping ini ada untuk deck spakbor yang cukup lebar ya di sini. Lalu di sini ini dia yang tadi saya bilang namanya dia sudah berubah menjadi Daihatsu Ruger. Kenapa Daihatsu Ruger? Karena ini adalah versi di luar Indonesia, namanya Daihatsu Ruger, dan mobil ini sudah di convert ke Daihatsu Ruger gitu ya, walaupun aslinya TUF GT, cuma hanya di convert menjadi Daihatsu Ruger. Nah, di sini ada lampu sen ya. Lalu untuk spionnya pun beda dengan Daihatsu TUF GT yang beredar di sini. Kalau yang beredar di sini tuh dia spionnya kayak spion sedan gitu ya, di sini terus kotak gini sama sini. Kalau ini dia beda untuk spionnya ya, gitu. Terus untuk pelek sendiri juga sebenarnya sudah menggunakan pelek ini ya, bukan dari pabrikan. Dia menggunakan ring 15 dengan menggunakan ban Bridgestone Dweller MT yang berukuran 31 kali 10,5 ring 15. Jadi ban ini udah ban untuk off-road ya, bisa dilihat dari kembangnya, dia kembang pacul. Lalu rem depan sudah menggunakan cakram, bisa dilihat ya, dan ini ruang spakbornya cukup luas gitu. Jadi untuk main-main lumpur oke banget nih. Terus trimline-nya ditarik dari sini sampai ke belakang gitu. Lalu di sini handle pintu model tarik, cungkil ya, cungkil, sorry, bukan tarik, cungkil. Masih ada lubang kunci, ciri khas mobil-mobil jadul nih.
Terus tidak ada aksen chrome. Lalu untuk kaca yang depan bisa naik turun. Nah, yang belakang kayak kijang zaman dulu, bagian belakang bisa dibuka dari samping. Jadi untuk ini dia nggak bisa naik turun tapi dibuka dari samping ya. Terus di sini ada tangki bensin ya. Dia menggunakan bahan bakar diesel. Nah, untuk ban belakang sama dengan bagian depan, hanya dia masih menggunakan rem tromol gitu. Nah, ke bagian belakang ini masih ada ban serep ya, model konde di bagian belakang. Terus di sini ada lampu. Di sini ada untuk towing ya, tarik, karena mungkin mau narik apa atau apa bisa. Terus di sini ada wiper belakang nih, ketutup ban. Ini ada handle pintu, ini ada tulisan Ruger. Di sini ada untuk plat nomor ya, lampu Daihatsu. Dan dia sudah dilengkapi dengan rear defogger ya. Nah, di sini keserotan gitu. Karena TAF yang beredar di Indonesia itu tidak ada wiper belakangnya gitu. Terus bagian sebelah kiri hampir sama dengan bagian kanan, perbedaannya ada spion nih. Ini spion tambahan nih. Kalau di kiri nggak ada tangki bensin, di kanan ada tangki bensin, di sini ada spion. Ya, spion kecil ini ngebantu mungkin untuk melihat ban belakang ya, karena bannya cukup lebar, jadi takutnya nyemplung atau apa nggak tahu. Gitu. Jadi ini ngebantu nih. Dan ini emang aksesoris dari Daihatsu Ruger, gitu. Oke, itu tadi eksterior dari Daihatsu TAF GT convert ke Ruger. Habis ini kita langsung lihat bagian interiornya. Let's go. Oke, balik lagi sama Om Glow. Tadi kita sudah membahas eksterior dari Daihatsu TAF GT yang sudah dikonvert ke Ruger di tahun 2006. Habis ini kita langsung lihat interiornya kayak apa sih, gitu. Nah, ini interiornya nih, ya, beda lah ya. Dia ada aksen kainnya. Terus di sini ada untuk laci penyimpanan. Di sini ada power window, ya. Tapi untuk doang, karena yang kaca bisa naik turun kan cuma depan kiri sama depan belakang sama depan kanan kan, jadi dua. Terus di sini ada pengunci pintunya gini nih, dia nggak pakai ini di sini gitu ya. Jadi dari motif ini udah beda nih, ini punyanya Ruger, kalau yang di Indonesia kan nggak gini modelnya. Terus untuk joknya dia fiturnya ada untuk ini apa ya, ini kan buat naikkan sandaran kursi kan. Nah, ini buat bantalan, ini ada dua nih settingannya. Terus buat naik turun, buat maju mundur ditarik gitu. Terus ini juga udah kulit nih guys gitu. Karena kan biasanya masih apa, kain ya gitu. Terus untuk kuncinya sendiri dia masih model biasa ya, model tak biasa, masih kunci model lama nih gitu. Terus untuk dashboard sendiri mirip ya, hampir sama dengan yang ada di Indonesia. Dia menggunakan dashboardnya sudah model sedan ya, karena kalau yang keluaran awal tuh dia masih kotak. Tuh. Terus di sini bulat-bulat untuk RPM dan speedometernya. Nah, ini setirnya juga sudah palang 3, ini sudah model yang baru. Lalu di bagian tengah dia ada untuk AC ya. Untuk fitur arah semburannya pun cukup lengkap ya, bisa dilihat. Terus ini head unit sudah menggunakan double din aftermarket. Di tengah ini ada jam. Lalu ini untuk apa, kompas ya, atau mengukur ketinggian nih, biasanya untuk manjat-manjat gunung. Di sini ada untuk voltmeter. Di sini wiper belakang ya. Di sini ini hazard. Di sini wiper belakang sama airnya dari sini. Nah, ini untuk wipernya dilengkapi intermittent tapi belum dilengkapi interval waktu.
Lalu di sini untuk fog lamp, ini ada fog lamp ya, ada fog lamp. Di sini untuk instrumennya sederhana, dia ada kilometer per hour, ada mil per hour gitu. Jadi ini versi luar ya. Kalau yang versi Indonesia tidak ada mil per hournya gitu. Nah di sini untuk defogger, lalu di sini sudah menggunakan turbo timer. Jadi karena mesin ini sudah menggunakan turbo, jadi alangkah baiknya kalau habis jalan untuk mesin tidak langsung mati, tetapi dia perlu waktu dulu untuk pendinginan turbonya gitu. Terus di sini sudah menggunakan 4x4 ya, bisa dilihat ya. Tuh, ini transfer case-nya ada di sini. Ada 2H, 4H, netral sama 4L. Jadi kalau low itu untuk mungkin pada saat nanjak dengan ada lumpur itu pakai 4L, tapi kalau udah agak lancar bisa 4H gitu ya. Dia menggunakan manual 5 percepatan. Terus di sini ada untuk pengatur bantingan ya. Ini ada hard sama soft gitu. Jadi ini udah versi yang luarnya pasti agak berbeda sedikit. Terus di sini ada laci penyimpanan ya, yang cukup luas. Nah di sini belum ada dilengkapi vanity mirror, sun visor. Di sini ada lampu ya. Gitu. Di sini kaca spionnya pasrah. Tidak ada fitur auto night and view ya. Gitu. Setir sepertinya polos ya, nggak ada knop atau apa, nggak ada. Jadi setirnya fix gitu. Oke, ini kilometernya tadi kita lihat, oh di 170.000. Bisa dibilang untuk mobil diesel masih di bawah 200 itu masih dibilang low, karena ini diesel tahun 2006 gitu. Jadi bisa dihitunglah berapa per pemakaiannya per tahunnya berapa gitu. Oh satu lagi nih versi luarnya, dia ada handrest. Nah gitu, ini nggak ada di versi Indonesia tuh ya. Terus kita lihat bagian belakang, kayak apa sih bagian belakangnya. Ini dia bagian belakang dari Daihatsu Ruger. Nah ini pintunya cukup lebar ya. Jadi di sini ada untuk mengunci pintu, ini tarikan pintu. Nah ini untuk ngisi air wipernya, wiper belakang di sini nih, dia ada tempatnya. Nah ini untuk jok penumpang dia masih berhadapan-hadapan ya, jadi model nyamping gitu. Jadi bisa 4 orang diangkut. Terus di sini ada untuk naruh ini nih. Nah untuk naruh apa, tatakan apa gitu ya, itu di kiri kanan gitu. Jadi untuk safety belt hanya untuk penumpang depan, di belakang nggak ada gitu. Nah tapi kalau mau ngangkut barang ini bisa dilipat nih, jadi jauh lebih besar kapasitasnya. Lalu ada speaker di sini ya, jadi speakernya dua depan 2 belakang gitu. Dan ini cukup luas sih sebenarnya, dan ini pun sebenarnya kalau mau pakai jok hadap depan tuh masih bisa ya, karena kapasitas ruangnya masih oke sih gitu, masih lega gitu. Karena kan kalau duduk nyamping-nyamping kayak diangkut, saya rasa untuk perjalanan jauh lumayan nggak enak. Jadi kalau mau lebih nyaman, jok belakangnya diganti ya ada depan gitu. Kayak seperti taf-taf yang beredar di Indonesia, dia udah ngadep depan semua joknya gitu. Jadi jauh lebih nyaman buat penumpang ya. Oke, itu tadi interior dari Daihatsu TAF GT, atau yang sudah dikonvert dengan versi luar, yaitu adalah Daihatsu Ruger. Oke, habis ini kita ke segmen terakhir, kita lihat mesinnya seperti apa. Let's go. Oke, balik lagi sama Om Glo. Tadi kita sudah membahas eksterior dan interior dari Daihatsu TAF, tapi ini sudah dikonvert ke Daihatsu Ruger, jadi versi luarnya. Nah ini adalah penampakan mesinnya ya. Dia untuk mesin sih sepintas sama kayak yang tipe Indonesia, menggunakan cc 2800 juga. Tetapi di sini bedanya ada ininya nih, rumah keongnya nih turbo ya kan. Nah kalau yang versi Indonesia tuh saya tahu nggak ada turbonya. Nah ini pakai turbo, mungkin saya nggak tahu apakah turbonya emang dimodif
dari Ruger asli baru dipasangkan ke mesin. Tapi kalau lihat pintas dari wujud mesinnya sih mirip dengan yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi ini mesinnya bisa dilihat ya, cukup powerful dengan menggunakan cc 2800 cc diesel ditambah dengan turbo. Jadi so pasti ini torsinya sangat besar untuk mobil ini gitu. Dan untuk perawatan mungkin mesinnya hampir sama dengan yang ada di Indonesia, jadi tidak terlalu sulit lah untuk mencari spare partnya, tapi kecuali mungkin untuk komponen turbonya, karena turbonya ini emang tidak beredar di Indonesia. Jadi saya nggak tahu ini menggunakan turbo tipe apa, tapi di sini bisa dilihat ya, ada tulisan Jepang-Jepangnya nih. Mungkin yang paham boleh komen nih, ini apa sih artinya gitu ya, karena saya nggak paham nih arti tulisan ini apa gitu ya. Nah, nanti mesin kita usahakan spek mesin dari Daihatsu Ruger. Kalau emang kita ketemu, kita tampilkan di layar sebelah gitu. Kalau nggak ketemu, kita tampilkan yang spek Indonesia, ya nggak? Kan mirip-mirip, beda ininya aja lah gitu. Oke, mungkin dari mesin juga kita nggak terlalu membahas terlalu detail ya, karena ini udah pasti diesel, bahan bakarnya pasti irit, karena mobil diesel itu biasanya bisa lebih dari 110 untuk pemakaian bahan bakarnya, pasti jauh lebih irit gitu ya. Apalagi ini tipe manual pasti lebih irit juga, tapi tergantung baik lagi ini beban kendaraan jika saya rasa cukup berat karena bannya sudah menggunakan ban besar lebar, jadi agak sedikit membuat boros sedikit, tapi nggak terlalu masalah lah. Atau juga mobil ini karena ganteng lah kalau dipakai, apalagi yang pakai sama cowok ya gitu. Oke, buat yang minat mobil ini dijual loh, jadi silahkan nanti berkunjung ke lot 32. Mobil ini ada di lot 32. Untuk alamat detail dan nomor telepon nanti kita cantumkan di deskripsi, atau nanti bisa DM ke IG kita juga, di IG-nya Galero Playmeter. Nanti kita bantu untuk arahkan ke lot 32. Untuk harga berapa, negonya berapa, silahkan datang langsung, cek langsung sendiri barangnya biar puas. Habis itu silahkan nego, emang cocok bawa pulang. Oke, itu aja dari Om Glo untuk review Daihatsu Tough GT yang sudah dikonvert ke Ruger. Sampai ketemu di review mobil berikutnya. Salam otomotif.